Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sejawat, hari ini kita akan sharing lagi tentang materi parasit. Ini akan membahas tentang cacing-cacingan ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, cacing yang pertama yang akan kita bahas adalah Ascaris lumbricoides. Jadi, Ascaris lumbricoides ini memiliki telur yang terdiri dari 3 lapis. Ini terlihat ada lapisan-lapisan ya teman-teman. Nah, lapisannya ini terdiri dari albumin, kinin, dan fetilin. Kemudian bentuk dari telur Ascaris lumbricoides itu adalah bergerigi-gerigi. Ini bergerigi-gerigi dan dia merupakan unsegmented ovum. Kemudian Ascaris lumbricoides ini yang perlu diingat ya teman-teman, bisa menyebabkan sindrom Loeffler. Nah, cacing dewasa Ascaris ini dia diamnya di usus halus, tapi kalau dia udah jalan-jalan dia bisa ke paru-paru sehingga menyebabkan sindrom Loeffler. Gejalanya demam, batuk, dan sesak. Tata laksana dari Ascaris lumbricoides bisa diberikan albendazole 400 mg single dose dan mebendazole 2 kali 100 mg selama 3 hari atau 500 mg single dose. Nah, cacing yang kedua adalah Ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Bentuk telurnya itu Ankylostoma duodenal, bentuk telurnya itu bening ya teman-teman. Pinggirnya itu bening, kemudian dia merupakan segmented ovum. Nah, bening nggak ada. Kalau Ascaris lumbricoides tadi kan ada lapisan-lapisan, ini bening aja teman-teman. Nah, kemudian kalau dia caninum biasanya dia hewan, kalau dia Braziliella itu yang menyebabkan creeping eruption. Nah, stadium infektif dari Ankylostoma duodenal dan Necator americanus ini adalah larva ya teman. Larva filariform. Jadi larva yang masuk ke tubuh manusia. Sedangkan kalau Ascaris lumbricoides tadi stadium infektifnya adalah telur. Kalau ini larva. Nah, dia juga tempat tinggal cacing dewasanya juga di usus halus ya teman-teman. Kemudian gejalanya itu bisa ground itch, gatal-gatal, sama anemia akibat perdarahan saluran cerna kronik. Ini, jadi dia menyebabkan anemia kronik ya teman-teman. Jadi tata laksananya bisa juga diberikan albendazole sama seperti Ascaris lumbricoides tadi, ditambah dengan Fe zat besi 200 sampai 300 ml 1 kali per hari, tambah Fe ya teman-teman. Karena dia menyebabkan anemia akibat perdarahan saluran cerna. Kemudian cacing yang selanjutnya adalah Trichuris trichura. Trichuris trichura ini ingat bentuk telurnya itu seperti tempayan. Nah, yang bentuk tempayan itu adalah Trichuris trichura. Dia stadium infektifnya juga telur, kemudian tempat tinggal cacing dewasanya itu di usus besar, kolon, ascendens, cecum, seperti itu ya teman-teman. Kemudian sering menyebabkan prolaps rekti. Ini ya teman-teman. Nah, tata laksananya adalah mebendazole 2 kali 100 ml selama 3 hari atau sama seperti yang tadi ya teman-teman, albendazole 400 mg single dose. Kemudian, nah ini ada cacing schistosoma ya teman-teman. Schistosoma ada 3, Schistosoma japonicum, Schistosoma mannsoni, dan Schistosoma hematobium. Kalau Schistosoma japonicum bentuk telurnya itu lingkaran, bulat, dan dia itu durinya rudimenter. Hampir tidak terlihat ya teman-teman, hampir tidak terlihat. Hampir seperti mulus rudimenter itu namanya. Kalau Schistosoma mannsoni itu bentuk telurnya lonjong, terus ada duri lateral nih. Sedangkan Schistosoma hematobium bentuknya juga lonjong, durinya terminal ini di bawah. Itu ya. Untuk stadium infektifnya semuanya sama-sama bentuknya serkaria. Stadium infektif itu maksudnya yang menyerang hospes lainnya, menyerang kita ya, menyerang manusia. Nah, kalau Schistosoma mannsoni itu tempat tinggalnya, ini teman-teman, Schistosoma mannsoni biasanya tempat tinggalnya itu di usus besar.
usus besar. Kalau Schistosoma japonicum itu biasanya di usus halus. Sedangkan Schistosoma hematobium itu biasanya di vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, kita mulai dengan Schistosoma japonicum. Ini biasanya menyebabkan sindrom schistosomiasis akut yang kita kenal juga sebagai demam Katayama ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau Schistosoma mannsoni dan Schistosoma hematobium itu biasanya menyebabkan gejala ruam kulit. Bisa dikenal dengan swimmer itch karena biasanya setelah berenang di air tawar ini. Tata laksananya itu adalah praziquantel 40 mg per kilogram berat badan dibagi 2 dosis selama 1 hari. Jadi 1 hari 2 kali 1 ya teman-teman. Nah, bisa juga kalau untuk itu yang Schistosoma mannsoni dan Schistosoma hematobium. Kalau Schistosoma japonicum itu tata laksananya praziquantel juga tetapi 60 mg. Yang ini ya teman-teman. Schistosoma japonicumnya 60 mg. Kalau yang 40 mg untuk Schistosoma mannsoni dan Schistosoma hematobium. Oke, next. Nah, ini Taenia ya teman-teman. Taenia tuh ada 2. Taenia solium ini dan Taenia saginata. Nah, telurnya itu ya teman-teman, bentuk telurnya ini radial dan memiliki 6 kai di dalamnya berisi onkosper dan embryofor. Nah, bedanya ya teman-teman, cara ingetnya kalau baso sasa, kalau aku ingetnya baso sasa. Baso sasa ini maksudnya babi menyebab itu solium cacingnya. Kalau sapi, dari sapi itu saginata. Itu ya, jadi baso sasa biar nggak kebalik-balik. Jadi kalau soalnya pasien makan babi, riwayat makan babi, itu kemungkinan cacingnya adalah solium. Tapi kalau pasien riwayat makan sapi, itu kemungkinan cacingnya adalah saginata. Nah, dia ini bisa menyebabkan taeniasis. Taeniasis itu gejalanya bisa asimptomatik, mual, anoreksia, nyeri epigastrium, dan kadang-kadang bisa juga menyebabkan urtikaria. Tapi dia ini juga bisa tingkat stadium yang lebih parahnya bisa menyebabkan neurosisticercosis teman-teman, bisa kejang, parsial umum, kemudian nyeri kepala seperti migrain, kemudian adanya defisit neurokognitif. Nah, hati-hati ya teman-teman, jadi jangan sepelekan cacing, bisa sampai ke sistem saraf dia nyerangnya. Nah, tata laksananya kalau taeniasis itu cukup praziquantel 5-10 mg per kilogram berat badan single dose atau albendazole 15 mg per kilogram berat badan per hari. Sedangkan kalau sudah neurosisticercosis itu ya sesuai tata laksana saraf ya teman-teman. Nah, kemudian Paragonimus westermani. Nah, ini kemarin keluar teman-teman. Jadi, ini adalah cacing trematoda, cacing daun. Bentuk morfologi cacing dewasanya ingat ini, seperti biji kopi. Itu ya teman-teman. Terus faktor resikonya itu bisa misalnya makan sayuran mentah atau kebiasaan makan kepiting atau udang tidak dimasak dengan baik. Intinya yang makan yang mentah-mentah. Kemudian penyakitnya bisa menyebabkan namanya paragonimiasis atau disebut juga oriental lung plaque gitu ya teman-teman. Nah, gejalanya ya karena dia nyerang paru-paru ya gejala paru-paru, bisa sesak, batuk berdahak, kecoklatan, atau batuk disertai darah. Biasanya paragonimiasis ini teman sulit dibedakan dengan TB paru, cuma nanti yang membedakannya dari hasil pemeriksaan mikroskopis. Kalau paragonimus ini nanti ditemukan cacing ya teman, berarti penyebabnya paragonimus. Kalau gejalanya hampir mirip, yaitu tadi sesak, batuk berdahak, kecoklatan, atau bisa juga batuk disertai darah. Nah, ini cacing-cacing tadi yang sudah dijelaskan, ada Ascaris lombrocoides, ada Taenia solium, ada Enterobius vermicularis. Ini Enterobius vermicularis cacing kremi ya teman-teman. Sering pada anak-anak di anus biasanya gatal di pagi hari, ada
setelah dilihat ibunya ada bentuk parutan kelapa. Nah, itu kemungkinan soalnya adalah Enterobius vermicularis. Kemudian ini bentuk-bentuk telurnya. Nanti kalau teman-teman mau baca lagi bisa di pause aja. Nah, ini yang tadi teman-teman, Ascaris lumbricoides, tata laksananya apa, kemudian stadium infektifnya di mana, tempat tinggalnya apa, manifestasinya ini Lowell syndrome. Kemudian kalau dedonal itu sama Necator americanus, gejala khasnya ground itch sama anemia akibat perdarahan. Tadi udah dijelaskan ya teman-teman. Nah, ini ada Trichuris trichura, bentuknya seperti tempayan. Ambil inti-intinya aja teman-teman, jangan dihafal semua nanti lupa. Kemudian gejalanya apa, bisa menyebabkan prolaps rekti. Tata laksananya sebenarnya hampir-hampir mirip-mirip ya teman-teman. Kemudian Enterobius vermicularis. Ini ya teman-teman, nanti kalau mau dibaca lagi bisa di pause aja. Nah, ini juga ada Schistosoma mansoni. Baik, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk yang fasciola hepatica, teman-teman bisa baca sendiri di bagannya tadi. Kemudian untuk Paraganglimus westermani itu diingat-ingat banget karena insya Allah keluar bagi yang dapat. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.